Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم i'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Al-hadis. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sisa umur, diberikan kesehatan. Ini suatu anugerah dan merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
tentu kita harus tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, sore, dan malam. Itulah kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Kita harus melaksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tanggung jawab. Karena kita hidup di alam dunia ini, tujuannya Allah ciptakan hanya satu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami, kata Allah, tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga perlu masalah keduniaan. Untuk apa itu dunia? Untuk tercukupinya yang mananya sandang, pangan, papan, dan perumahan. Sandang adalah pakaian. Untuk apa pakaian? Untuk menutupi aurat kita. Itu kan dihasilkan dari dunia, saudara. Kita bisa menutup aurat dari atas sampai bawah. Itu adalah pekerjaan yang memang dihasilkan dari kita berusaha tentang keduniaan. Jadilah orang yang mencari keduniaan dan jembatan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa benar-benar melaksanakan keseimbangan antara pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. I'malu lidunyaka, bekerjalah kamu untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Padahal kita tahu kita hidup di alam dunia ini adalah hanya sekedar giliran saja, saudara. Apakah kita akan sampai ke hari esok? Kita tidak tahu. Tapi kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan lagi untuk hidup di hari esok. Untuk apa kita hidup? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membekali diri tentang akhirat. Tapi dunia juga penting. Memang penting. Jadi kalau kita kerja masalah dunia, kata Rasul, bekerjalah kamu untuk duniamu, mau apa saja pekerjaannya, yang penting halal. Bekerjalah kamu untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ini supaya kita timbul semangat kerja. Padahal kita tahu kita itu tidak akan lama di alam dunia. Ad-dunya fana'un, dunia itu akan binasa. Semua yang ada di dunia ini semuanya akan binasa, akan rusak. Coba kita perhatikan seorang kakek yang sudah tua renta, yang sudah lanjut usia, kalau kita tanya, kayak pernah muda, kayak pernah dulu jadi pemuda, menjadi remaja, ya, yang tenaganya luar biasa, ya, semangatnya luar biasa, ya, belum peot, sudah keriput kalau sekarang mah. Nah itu kan saudara, itu dah sebagai tamsil ataupun pelajaran
bagi kita bahwa kita bila mana Allah panjangkan umur kita sampai usia lanjut usia, lansia, tua renta, pasti akan seperti mereka. Itulah gambaran bahwa dunia yang kita diami ini ya tidak akan selamanya, tidak akan kekal manusia di alam dunia. Buktinya kejadian manusia itu, saudara, berubah-ubah dan tentunya akan rusak dimakan usia itu. Ya. Jadi kita untuk merubah takdir kita, tentunya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita husnuzon kepada Allah bahwa kita akan Allah panjangkan umur kita. Tapi kita harus berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin panjang umur dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa sih panjang umur kita? Untuk mencari keduniaan, untuk menumpuk-numpuk harta. Sedangkan menumpuk-numpuk harta itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takasur. Itu kan surah At-Takasur, bermegah-megahan. Banyak orang yang mengejar keduniaan untuk bermegah-megahan. Ya. Kata Pak KDM, ya, jangan banyak gaya kalau kita miskin. Ya, kita terus terang aja. Harus hidup sederhana. Karena hidup sederhana itu, saudara, akan membahagiakan diri kita, akan menjadi tenanglah, gitu ya. Jadi banyak orang yang memang pura-pura kaya, padahal dia miskin. Kita harus terus terang saja lah, ataupun kita harus sederhana aja lah, ya, karena Rasul juga sederhana. Ya. Oke. Jadi bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, supaya timbul semangat kerja. Nah, ini masalah dunia memang harus dicari. Karena kita untuk makan, untuk sandang, pangan, pakaian, ya, perumahan juga, itu kan dihasilkan dari ma'isyah, mata pencaharian kita. Gitu. Wa mali akhiratika, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu, cara sholat, puasa, ibadah haji, infak, sedekah, hablum minallah baik, dan hablum minanas juga baik. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada sama manusia, kepada hewan, binatang, alam semesta, kita juga berbuat baik. Wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan ka'annaka tamutu goda, seolah-olah kamu akan mati besok, supaya timbul kehusuan dalam sholat. Makanya kita seakan-akan, seolah-olah kaya-kaya kita akan mati besok, supaya timbul semangat dalam kehusuan. Ya, gitu. Semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya umur, tidak Allah berikan pengetahuan tentang umur kita sampai di mana, kapan kita akan meninggal, di mana kita akan meninggal, di mana kita, dalam keadaan bagaimana kita, ya, kita tidak tahu. Tapi terus terang saja, saudara, yang namanya sakit itu merupakan kembangnya kematian. Kalau misalkan sakitnya parah, itulah kembangnya kematian. Makanya ada orang yang sampai sakitnya parah, sampai terjadilah tragedi kematian, yang memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia masuk rumah sakit karena pingin sehat, saudara, ya.
Itulah. Tapi kadang ada yang sehat, ada juga yang memang tetap dalam keadaan sakit, ada berangsur-angsur pulih sehat, ada juga tidak menuju sehat walaupun dia sudah masuk rumah sakit. Kita harus bersabar, tabah, dan terakhir kita tawakkaltu 'ala Allah. Bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jalan terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita tidak menemui apa yang kita inginkan. Karena memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa kita itu ya sudah berusaha ke sana kemari memang karena ikhtiar itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kalau sakit kita harus ikhtiar. Kita harus berobat. Nah, itu kan ikhtiar. Ikhtiar sudah dijalankan, sudah maksimal, tapi tetap saja kita tidak menemukan hasil. Jangan berkeluh kesah, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Karena dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan dalam sabar tersebut dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan diri kepada Allah bila mana aja menjemput nyawa, roh berpisah dengan jasad, roh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ke alam arwah, dan jasad kita berasal dari tanah kembali ke tanah, dikubur di dalam tanah. Nah, jangan putus asa. Allah sudah memberikan semangat kepada kita bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan penuh kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan, dijaminlah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, makanya kita perbanyak bacaan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar. Itu harus dibaca ya. Sering dibaca ketika selesai sholat fardu ataupun sholat sunat ya. Nah itu, Allah akan mengampuni seluruh dosa yang telah kita perbuat karena kita punya sifat sabar, tabah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semasa dalam sakitnya. Pasti akan Allah golongkan kepada orang-orang yang sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Nah, itu ya. Karena memang manusia di alamnya tidak akan lama. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas atau yang bernama hidup akan mencicipi yang namanya kematian. Ya. Al-mautu babun. Maut adalah sebuah pintu yang dimana seluruh makhluk hidup, manusia, hewan, akan bahkan makhluk gaib pun termasuk malaikat, jin, setan juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti. Ya. Makanya kita persiapkan diri kita dari sekarang, perbanyak amal soleh. Ya. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada sama manusia juga baik, hubungan kepada hewan dan alam semesta juga itu harus baik, saudara ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore, dan malam. Ya. Karena kita memang sudah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala, hak hidup, hak kita bisa menghirup oksigen secara gratis. Berarti kita dalam keadaan sehat. Kalau orang sudah sakit, makanya
oksigen juga itu harus dibeli, saudara. Ya, seperti orang yang memang sesak napas itu harus membeli oksigen, saudara. Maaf, kami masih belajar, saudara, dalam berbicara ya. Oke. Bukan kami bisa, kami belajar dan terus belajar ya. Jadi supaya nanti terbiasa ya, sedikit demi sedikit lah kami ya, sedikit mengamalkan apa yang Allah berikan kepada saya. Semoga banyak manfaatnya. Rupanya sekian live kami, insya Allah kita jumpa lagi. Dan sebagai kesimpulan, kita harus seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Kalau kita kerja dunia dari pagi hingga sore, dari pagi hingga waktu luhur ya, ataupun sampai malam, adakan shift pagi, shift malam, shift siang, tetap kita melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggalkan yang namanya sholat. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat kita, saudara ya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu merupakan tiang agama. Ya. Maka barang siapa orang yang mendirikan sholat, maka dia sudah mendirikan agamanya sendiri. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan siapa orang yang meninggalkan sholat ya, dengan sengaja, faqad hadamaddin, maka dia telah merobohkan agamanya sendiri, saudara. KTP-nya Islam tapi tidak sampai pada sholat, nanti KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jangan hanya sekedar Islam KTP, Islam SIM, dan Islam kakak atau keluarga begitu ya. Oke. Terima sekian. Mudah-mudahan kita bisa kerja dunia dan akhirat secara seimbang. Jangan hanya kita kejar dunia terus menerus pagi, siang, sore, dan malam, tapi kita melupakan akhirat. Ingat, sehat. Apa itu sehat? S-nya sing, E-nya eling, H-nya hirup, A-nya aya, T-nya tung. Sehat, sing, eling, hirup, teh, aya, tung. Nah, sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang berbicara baik, yang mendengarkan baik, tapi ada lagi yang lebih baik adalah kita. Yuk kita sama-sama melaksanakan apa yang Allah perintahkan, baik wajib dan sunat. Wajib dan sunat. Dan yuk kita tinggalkan apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, yaitu haram, makruh, dan juga syubhat. Ya. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Itu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khudh ma syafa wa la'ma qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, saudara.